Dengan kasus serupa yang terjadi di Raja Ampat saat ini, seorang miliarder asal Swedia membeli 400.000 hektar tanah untuk menyelamatkan hutan agar tidak dirusak oleh manusia. Namun ini bukan di Raja Ampat, tapi ini di hutan Amazon, yang nyatanya juga sedang menghadapi hal yang sama, yaitu ancaman kerusakan. Dua hutan besar yang dijuluki sebagai paru-paru dunia karena kontribusi yang begitu besar untuk menyuplai oksigen di bumi ini. Namun sayangnya kedua hutan ini sedang menghadapi begitu banyak ancaman serius yang diantaranya penebangan liar, kebakaran serta pembukaan lahan untuk kepentingan tertentu seperti pertambangan yang terjadi di Raja Ampat saat ini. Amazon dan Papua bukan hanya sebagai penyuplai oksigen untuk bumi, tetapi juga menjadi rumah bagi ribuan spesies hewan dan tumbuhan langka yang sangat disayangkan jika rumah mereka dilenyapkan begitu saja. Maka untuk upaya penyelamatan, seorang miliarder bernama Johan Elias asal Swedia itu dengan berani membayar mahal untuk membeli ratusan ribu hektar yang ternyata bukan untuk kepentingan pribadinya melainkan semata-mata hanya untuk menyelamatkan hutan tersebut. Walaupun hanya sebagian kecil dari hutan sebesar itu yang ia selamatkan, tetapi niat tulusnya itu diharapkan bisa membuka mata banyak orang untuk sadar akan pentingnya peran hutan bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Terkait keadaan hutan di Raja Ampat saat ini, menurut laporan terbaru sudah lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alam di Raja Ampat telah gundul akibat eksploitasi nikel. Deforestasi terbesar sekitar 309 hektar terjadi di Pulau Ga, sisanya di Pulau Kawe dan Manuran. Eksploitasi nikel di 3 pulau tersebut telah menyebabkan pembabatan hutan yang cukup signifikan. Dari hal ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait bagaimana awal mula dari munculnya kasus penambangan ini. Akar permasalahan dari penambangan nikel di Raja Ampat ini berawal dari izin tambang yang dikeluarkan sejak tahun 1972, yang kemudian diperpanjang melalui kontrak karya pada tahun 1998 dan izin produksi tahun 2017. Konflik ini muncul karena adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dari aktivitas pertambangan dengan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama kerusakan ekosistem laut dan hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal. Dan jika aktivitas pertambangan ini terus beroperasi, maka selanjutnya dampak buruk yang akan ditimbulkan untuk keseimbangan alamnya akan jauh lebih memprihatinkan, yang diantaranya kerusakan ekosistem laut dan pesisir yang dicemari oleh limbah dari penambangan. Selain itu, deforestasi atau penebangan hutan untuk area tambang yang jika terus dibiarkan, lama-kelamaan juga bisa memicu timbulnya resiko banjir dan erosi. Selain dampak buruk yang ditimbulkan pada alam, aktivitas dari tambang ini juga dapat memicu konflik antara masyarakat lokal, perusahaan tambang dan juga pemerintah terkait hak atas tanah dan sumber daya di sana. Hal ini juga bisa berpotensi mengusir masyarakat adat dari wilayah mereka, menghilangkan mata pencaharian tradisional yang tentunya juga sangat mengancam potensi ekonomi jangka panjang untuk Raja Ampat sendiri. Dan hal pertama yang paling ditakutkan akan terkena dampaknya adalah daya tarik Raja Ampat sebagai tujuan wisata, yang perlahan tapi pasti akan mulai hilang akibat kerusakan. Dan hal itu tentunya akan sangat merugikan masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata. Pencemaran air laut akibat limbah juga bisa mengurangi bahkan menghilangkan populasi ikan di perairan Raja Ampat. Hal ini pastinya bisa menimbulkan kekecewaan mendalam yang tidak hanya dirasakan oleh warga Papua saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia juga pasti akan sangat kecewa jika tempat yang dijuluki sebagai surga terakhir ini lenyap hanya karena kepentingan tertentu. Namun ternyata